Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Brandi Distira dengan NIM 24115965. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer dari masa ke masa, dari generasi awal hingga sekarang. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, kenapa sih kita harus memahami tentang evolusi komputer? Sebenarnya nggak cuma ini aja ya. Ya, kita belajar evolusi komputer tuh biar pertama bisa adaptasi kebutuhan modern, seperti halnya zaman ke zaman kan. Kita harus ngikutin. Ya kali kita akan menggunakan komputer yang lawas banget, jadul banget. Makanya kita harus beradaptasi dengan teknologi paling terbaru. Terus meningkatkan literasi digital, yang namanya literasi menambahkan wawasan, di mana komputer itu ada sedikit perjuangan yang dari awalnya bobrok banget hingga secanggih sekarang ini, oke. Terus memahami transformasi sosial, mengapresiasi inovasi baru, membuka peluang baru. Kalau membuka peluang baru yang namanya digital lah ya, bisa dimanfaatkan dengan bisnis apapun itu. Seperti zaman sekarang, apapun kita membutuhkan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari dan semacamnya. Terus menjaga keamanan data dan banyak lagi. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang generasi pertama. Itu komputer mulai dari tahun 1940-an sampai 1950. Itu tuh masih tabung vakum, guys. Itu ukurannya sangat gede banget, bisa dilihat di gambar seperti itu. Itu gara-gara waktu itu Perang Dunia II ya. Itu tuh negara-negara tuh membutuhkan mesin-mesin canggih, tapi karena ini adalah generasi pertama, komputer pertama tuh masih segede kayak gini ya guys ya. Dan tentunya itu membutuhkan daya listrik yang besar ya, boros banget ya. Kecepatan operasinya sangat lambat, bahasa pemrograman itu sangat rendah ya, jadi susah untuk dipahami. Terus penyimpanan menggunakan drum magnet atau pita magnetik, contohnya komputer ENIAC, EDVAC, UNIVAC 1, oke, dan lainnya. Langsung aja ke generasi kedua, itu sudah ke 1950-an ke 1960. Penemuan transistor. Oke, di sini dimana transistor ditemukan dan otomatis komputer mulai berkembang ya guys ya. Yang awalnya gede banget, tapi sebenarnya masih gede sih, cuman ya agak lebih rada-rada kecil lah ya, lebih efisien dayanya. Yang pertamanya itu sangat gede, yang boros banget, sekarang rada-rada efisien, lebih andal dan murah. Pengenalan bahasa pemrograman tingkat tinggi, penyimpanan menggunakan inti magnetik. Oke, jadi contoh komputernya itu ada PDB-8 ya guys ya. Terus lanjut ke generasi ketiga, itu 1960-an sampai 1970-an. Itu tuh sudah sirkuit terpadu IC ya. Oke, jadi yang awalnya transistor cuman beberapa ini sudah dipadukan berbentuk chip, tapi chipnya itu nggak terlalu canggih sih ya, masih canggih yang sekarang sih. Oke, yang generasi ketiga ini tuh ukurannya rada-rada kecil, yang awalnya jadi gede jadi rada-rada kecil, lebih kecil lagi, kecepatannya juga tentunya lebih tinggi. Tentunya sudah ada peningkatan di kapasitas penyimpanannya. Terus ada pengembangan sistem operasi ya, sistem operasinya sudah dikembangkan lagi, lebih multi programming. Sudah ada monitor dan keyboardnya juga. Contoh komputernya tuh masih IBM System atau 360 DCPDB8. Oke, lanjut ke generasi keempat ya guys ya. Generasi 4 di tahun 1970-an sampai 1980-an, di mana di generasi ini sudah memulai mendalami sebuah chip ya. Ini sebuah cikal bakal PC-nya terbentuk ya, terciptakan. Yang awal-awalnya PC ada tuh kayak gitu ya guys ya, kayak Apple II, kayak IBM PC. Oke, seperti itu ya guys ya. Pokoknya sudah ada antarmuka penggunaan grafis GUI dan mouse. Terus ada jaringan komputer lain juga, dan internet mulai rodo-rodo berkembang. Oke guys, lanjut aja ke generasi kelima, itu dari mulai 1980-an sampai sekarang. Itu sudah ya tahu sendirilah ya, sekarang ini laptop tuh udah beberapa serial tuh udah ada yang sudah AI-nya ya, yang kayak misalkan Intel prosesornya tuh udah seri Ultra, itu sudah ada artificial intelligence ya.
bisa kita lihat bahwa di generasi sekarang tuh pengembangan sistem berbasis pengetahuan ya, udah jaringan cara robotika, munculnya laptop, smartphone, tablet, wearable device dan lain sebagainya. Terus ada dominasi internet, komputasi awan, cloud computing, big data. Ada perkembangan prosesor multicore yang di awalnya core cuma ada 1, 2, 3 yang dulunya, sekarang sudah banyak banget. Sudah bisa touchscreen juga ya. Tahu sendirilah contohnya lah ya, device-device sekarang ini tuh sudah termasuk generasi kelima. Oke, kesimpulannya dari banyak dari generasi awal hingga akhir itu kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi itu sangat pesat ya. Dari awalnya komputer itu sangat gede banget yang bisa melebihi banyak ruangan, jadi bisa sekecil ini. Pun juga dengan handphone ya kecil yang seperti ini. Laptop yang saya gunakan juga tidak sebesar teknologi komputer seperti dahulu. Dan berikut adalah beberapa referensi yang saya ambil. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.